Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi dengan mata kuliah statistik, mata kuliah yang sangat menarik. Kalau minggu lalu kita sudah membahas pengujian min 2 populasi, maka pada siang hari ini kita akan bahas tentang analisis korelasi. Jadi ada pengantar sedikit, silakan dibaca. Bahwasanya korelasi itu merupakan salah satu ilmu statistik yang menyatakan tentang derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih yang ditemukan oleh Karl Pearson. Oleh sebab itu terkenal dengan sebutan korelasi Pearson product moment. Sebenarnya korelasi itu macamnya ada banyak, tapi dalam pertemuan hari ini kita membahas korelasi Pearson product moment karena yang sering dipakai pada dunia pendidikan, korelasi yang digunakan adalah korelasi Pearson product moment. Nah, korelasi ini merupakan teknik analisis statistik yang banyak digunakan, yang mana dia mencakup dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Harus diingat, dalam analisis korelasi mencakup dua variabel. Variabel X yang biasa disebut dengan variabel bebas, dan variabel Y biasa disebut dengan variabel terikat. Jadi tolong diingat, untuk variabel X biasa dinamakan dengan variabel bebas dan Y biasa dinamakan dengan variabel terikat. Jadi kalau kalian menemukan referensi seperti itu, kalian tidak perlu bingung. Nah, jika dalam analisis korelasi mencakup dua variabel saja, yaitu variabel X dan Y, maka dia dinamakan analisis korelasi linear sederhana. Sedangkan jika dalam analisis korelasi terdiri dari lebih dari satu variabel X, artinya variabel bebasnya lebih dari satu, maka dinamakan analisis korelasi linear berganda. Nah, dalam teknik analisis korelasi ini ada beberapa syarat yang harus dilakukan sebelum kita melakukan analisis korelasi. Yang pertama adalah data dipilih secara acak. Ini terserah peneliti datanya yang dipakai, yang mana. Yang kedua, datanya harus berdistribusi normal, data yang dihubungkan berpola linear, dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan struktur yang sama. Artinya begini, kalian tidak bisa menggunakan analisis korelasi sebelum 4 hal ini terpenuhi. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana datanya berdistribusi normal, bagaimana datanya bisa berpola linear, ini nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada umumnya, analisis korelasi ini digunakan untuk menentukan kuatnya hubungan antara dua variabel. Jadi, salah satu manfaat dari analisis korelasi adalah untuk menentukan kuatnya hubungan antara dua variabel, yaitu tadi variabel X dan variabel Y, atau variabel bebas dan variabel terikat. Kuatnya hubungan antara dua variabel X dan Y ini biasanya dinyatakan dalam bilangan real, yang mana disebut dengan koefisien korelasi antara X dan Y, yang disimbolkan dengan Rxy untuk sampel dan ρxy untuk populasi. Jadi koefisien korelasi antara X dan Y disimbolkan dengan Rxy untuk sampel dan ρxy untuk populasi. Berikut adalah rumus umum dari koefisien korelasi product moment Pearson. Ini bisa dilihat, ini adalah rumus umum dari koefisien korelasi product moment Pearson. Selanjutnya, untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan. Kp sama dengan koefisien korelasi dikuadratkan dikalikan dengan 100%. Jadi hasilnya nanti berupa persen, di mana Kp adalah nilai koefisien determinan dan R adalah nilai koefisien korelasi. Di sini ada catatan, untuk menghitung koefisien korelasi X dan Y menggunakan rumus tersebut, maka data sampel dapat disajikan sebagai berikut. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mempermudah kalian dalam menghitung nilai koefisien korelasi. Gunakan tabel seperti ini. Data X, data Y, perkalian antara data X dan Y, data X yang dikuadratkan dan data Y yang dikuadratkan. Catatan yang kedua, bahwa nilai koefisien korelasi untuk sampel itu antara negatif 1 sampai 1.
dimana di sini ada keterangannya. Jika nilai koefisien korelasi lebih dari 0, artinya hubungan linear positif antara X dan Y. Artinya terdapat hubungan linear positif antara X dan Y. Artinya apa? Peningkatan nilai X cenderung diikuti peningkatan nilai Y, atau sebaliknya, penurunan nilai X cenderung diikuti dengan penurunan nilai Y. Contoh, misalkan variabel bebasnya adalah motivasi mahasiswa pendidikan matematika atau motivasi belajar mahasiswa. Misal variabel X-nya adalah motivasi belajar mahasiswa dan variabel Y-nya adalah nilai IPK. Artinya begini, jadi ketika variabel X jadi ketika motivasi belajar mahasiswa itu tinggi, itu otomatis nilai IPK mahasiswa juga ikut tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika motivasi mahasiswa itu turun, mengalami penurunan, biasanya IPK mahasiswa tersebut juga akan mengalami penurunan. Itu salah satu contoh korelasi yang terdapat hubungan linear positif antara X dan Y, di mana tadi saya memberikan contoh variabel bebasnya adalah motivasi belajar mahasiswa dan variabel terikannya adalah nilai IPK mahasiswa. Yang kedua, nilai korelasi kurang dari 0. Jika ketika kita menghitung dan nilai korelasinya kurang dari 0, artinya terdapat hubungan linear negatif antara X dan Y. Artinya, bila X meningkat, Y cenderung menurun, atau sebaliknya, ketika X menurun, Y cenderung naik. Contoh, misalkan variabel bebasnya adalah barang yang diproduksi. Variabel bebasnya adalah banyaknya barang yang diproduksi. Variabel terikatnya adalah harga. Jadi ketika banyaknya barang yang diproduksi itu semakin naik atau semakin banyak, maka biasanya harga dari barang tersebut akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, ketika barang yang diproduksi banyaknya sedikit atau tidak terlalu banyak, artinya berkurang, menurun, maka harga barang tersebut akan cenderung naik. Itu salah satu contoh hubungan antara variabel X dan Y yang mana hubungannya linear negatif, di mana variabel X meningkat, Y-nya cenderung menurun, atau sebaliknya. Nah, contoh yang ketiga adalah korelasinya sama dengan 0. Nah, ketika korelasinya sama dengan 0, artinya itu tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Jadi tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Saya ambil contoh. Variabel X-nya adalah usia manusia. Variabel Y-nya saya ambil contoh kecepatan lari dengan satuan kecepatan lari ya. Ya tidak bingung. Jadi saya mengambil variabel X-nya adalah usia manusia dan variabel Y-nya adalah kecepatan lari. Jadi misal ketika seseorang berusia 1 tahun, maka kecepatan larinya akan tidak terlalu cepat, artinya lambat. Nah, ketika dia berusia 10 tahun, kecepatan larinya akan semakin cepat. Ketika usia manusia sekitar 25 tahun, maka kecepatan larinya akan semakin cepat. Nah, ketika usia manusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kecepatan larinya akan cenderung menurun. Jadi kalau kita buat grafik, maka grafiknya akan seperti bentuk setengah lingkaran begitu. Jadi mulai dari usia yang terkecil, yang kecepatan larinya awalnya melambat, semakin cepat, dan akhirnya nanti akan melambat lagi ketika manusia itu berusia di atas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya.
Nah, itu bisa ini salah satu contoh hubungan yang linear antara variabel x dan variabel y tidak ada, artinya koefisien korelasinya sama dengan 0. Nah, bisa diikuti ya. Kita langsung masuk ke contoh. Data berikut diperoleh dari studi tentang hubungan antara berat badan dan ukuran dada bayi saat dilahirkan. Jadi di sini ada contoh di mana variabel x-nya adalah berat badan dan variabel y-nya adalah ukuran dada. Artinya apa? Artinya ukuran dada bayi ini dipengaruhi oleh berat badan bayi. Semakin gemuk, semakin besar berat badan bayinya, maka ukuran dada bayi akan semakin lebar berdasarkan data di sini. Ini variabel x, ini variabel y. Nah, berdasarkan data di atas, hitunglah koefisien korelasi antara berat badan dan ukuran dada bayi saat dilahirkan. Nah, oke, kita jawab. Tadi sesuai dengan catatan yang di atas tadi. Silakan buat tabel seperti ini untuk mempermudah pengerjaan dalam menghitung nilai koefisien korelasi. Setelah menggunakan tabel ini, maka diperoleh nilai ini banyaknya x, banyaknya y, banyaknya x yang sudah dikalikan dengan y, banyaknya x kuadrat, dan jumlah dari y kuadrat diperoleh. Nah, kita substitusikan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang sudah saya tuliskan di sini. Diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,764. Kita sudah memperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,764. Kalau dalam artinya 0,764, karena tadi sudah kita katakan kalau korelasi lebih dari 0 artinya memiliki hubungan positif yang linear positif antara x dan y. Artinya peningkatan x cenderung diikuti peningkatan nilai y. Jadi korelasinya sebesar 0,76 sehingga korelasi lebih dari 0. Artinya apa? Jadi semakin besar berat badan bayi, maka ukuran dada bayi akan semakin lebar. Nah, di sini untuk menghitung koefisien determinan dan sumbangan variabel x terhadap variabel y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan. Sebagai berikut, kita substitusikan angka ini ke dalam rumus sehingga diperoleh 58,3%. Artinya apa 58,3% ini? Artinya bahwa faktor berat badan bayi menyumbang sebesar 58,3% terhadap ukuran lebar dada bayi, dan selebihnya ditentukan oleh faktor T. Jadi hubungan antara berat badan bayi dan ukuran dada bayi yang baru dilahirkan itu kuat karena variabel x ini, karena faktor berat badan bayi menyumbang sebesar 58,3%. Oke, baik. Kalau tadi koefisien korelasi sebesar 0,764 yang mana artinya terdapat hubungan linear positif, ini berlaku untuk data sampel. Pertanyaan saya, apakah ini juga berlaku untuk populasi? Apakah kesimpulan ini juga berlaku untuk populasi? Belum. Kesimpulan ini belum berlaku untuk populasi, ini berlaku untuk data sampel. Sehingga ada yang namanya inferensial koefisien korelasi. Inferensial koefisien korelasi di mana rho x nilainya antara 0 sampai 1. Jika dibuat 5 klasifikasi diperoleh sebagai berikut. Kalau nilainya 0 sampai 8 sangat kuat dan seterusnya. Nah, untuk menguji H0, ketika rho x-nya sama dengan 0, maka statistik yang dipakai adalah uji T. Jika rho x-nya sama dengan rho 0, artinya suatu bilangan tertentu, maka statistik yang dipakai adalah uji Z.
Nah, menggunakan data pada contoh berat badan dan ukuran dada bayi tadi, uji hipotesis yang digunakan terdapat hubungan positif kuat antara berat badan dengan ukuran dada bayi. Gunakan taraf signifikan 0,05 dan asumsikan populasi berdistribusi normal. Klaimnya bunyinya rho XY antara 0,6 dan 0,8. Kenapa kok klaimnya berbunyi seperti itu? Ingat contoh yang tadi, bahwasanya nilai koefisien korelasi sampel nilainya adalah 0,76, yang mana dia berada di sekitar antara 0,6 dan 0,8, sehingga klaim untuk populasi kita katakan rho XY bernilai antara 0,6 dan 0,8. Selanjutnya kita melakukan pengujian klaim karena nilainya ada dua. Yang pertama adalah rho XY lebih besar atau sama dengan 0,6, dan yang kedua adalah rho XY kurang dari 0,8, maka kita akan melakukan pengujian sebanyak 2 kali. Ini kita uji terlebih dahulu dan selanjutnya ini kita uji. Oke, pengujian pertama, apakah rho XY lebih besar atau sama dengan 0,6? Dengan menggunakan prosedur 6 langkah yang sudah kita pelajari, mulai dari merumuskan H0. Jangan lupa H0 selalu berbunyi sama dengan, selalu menggunakan relasi sama dengan. Yang kedua H1, menentukan H1 rho XY kurang dari 0,6. Bisa diikuti ya. Alfanya diketahui 0,05, tolak H0 karena kita menggunakan uji Z, maka lihat catatan yang sebelumnya, tolak H0 karena H1 yang menggunakan simbol kurang dari, maka untuk kriterianya kita menggunakan tolak H0 jika Z kurang dari negatif Z alfa. Kita cari di tabel sehingga ketemu hasilnya negatif 1,645 dengan menggunakan rumus Z ini. Langkah kelima adalah menghitung nilai Z. Kita substitusikan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus sehingga diperoleh nilai Z adalah 0,453. Kesimpulannya, karena Z hitungnya lebih besar dari Z tabel, maka H0 diterima. Artinya rho XY lebih besar atau sama dengan 0,6. Bisa diikuti ya. Di langkah yang kedua, kita menguji apakah rho XY kurang dari 0,8, sama dengan menggunakan 6 prosedur yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah merumuskan H0, rho XY sama dengan 0,8, H1-nya kurang dari 0,8, alfanya sama 0,05. Nah, kriteria penolakan H0-nya juga sama, karena kebetulan H1-nya juga menggunakan tanda kurang dari, sehingga sama, diperoleh Z tabelnya negatif 1,645. Setelah itu kita menghitung nilai Z, peroleh negatif 0,61. Nah, kesimpulannya, karena Z itu lebih besar dari Z tabel, maka H0 diterima. Artinya rho XY lebih besar atau sama dengan 0,8. Nah, dari tanda bintang 1 dan kesimpulan yang kedua, saya beri tanda bintang 2, maka dapat disimpulkan bahwa rho XY lebih besar atau sama dengan 0,8. Kita menggunakan garis bilangan, maka himpunan penjelasannya adalah terletak di sini. Rho XY lebih besar atau sama dengan 0,8, sehingga klaim ditolak. Artinya rho XY lebih besar atau sama dengan 0,8. Artinya apa? Terdapat hubungan positif sangat kuat antara berat badan dan lebar dada bayi saat dilahirkan. Nah, kesimpulan yang ini adalah berlaku untuk populasi. Kalau yang tadi masih rho menggunakan R, itu kesimpulan untuk data sampel. Jadi ketika kita menggunakan inferensial koefisien korelasi, kita ingin mengetahui apakah kesimpulan koefisien korelasi yang menggunakan data sampel itu berlaku juga untuk populasi. Makanya kita lakukan pengecekan yang namanya inferensial koefisien korelasi. Oke, demikian tentang analisis korelasi. Nah, ini adalah latihan hubungan antara berpikir kritis X dan prestasi belajar mahasiswa Y. Jadi di sini variabel X-nya adalah berpikir kritis dan variabel Y-nya adalah prestasi belajar mahasiswa. Di sini silakan dicari berapakah besar hubungan, yang kedua berapa besar kontribusi berpikir kritis terhadap prestasi belajar,
Yang ketiga, hitunglah inferensial koefisien korelasi, apakah ada hubungan yang signifikan. Berpikir kritis terhadap prestasi belajar mahasiswa. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.